Itu yang di Kalimantan Barat itu gagal, itu yang tanam jagung itu tidak hidup itu. Food estate di seluruh Indonesia ini ada di NTT, di Papua, di Kalimantan, di Jawa, dan di Sumatera. Nah, itu ada beberapa wilayah. Logikanya begini, misalnya, beta kasih abang, beta guru, abang murid. Beta kasih 10 pertanyaan ke abang. Abang bisa isi 9, satu tidak diisi. Ketika beta terima itu dan beta kasih nilai 0, abang terima tidak? Saya terima. Kalau memang salah saya terima. Aduh. Ibu Mega cerdas. Ternyata ini konflik yang coba dimunculkan oleh Jokowi karena tidak tercapainya 3 periode tadi. Itu 3 periode itu kami yang minta. Kami sudah menyampaikan itu aspirasi 3 periode itu dari tanggal 7 Oktober 2019. Padahal Pak Jokowi sendiri belum dilantik tanggal 20 Oktober 2019, Bos. Jadi jangan main fitnah bilang Pak Jokowi yang minta 3 periode, Bos. Bos terlalu ikut permainannya Banteng. Beta tahu Kakak Siwa itu NTT, tapi beta tanya NTT mana? Beta orang NTT asli. Maka beta tanya Kakak NTT mana? Begitu. Ya. Makanya beta di Timor, Pulau Timor. Jawab, Timor mana? Ya, beta Timor asli. Beta orang TTS. Begitu. Oh, beta Kupang. Kupang. Oh ya. Kakak, jangan membodohi masyarakat ya. Karena kalau mau dibilang Pak Ganjar dengan Pak Anies tidak tidur. Bukan Prabowo yang kampanye, hanya kampanye, tetapi Pak Anies dengan Pak Ganjar tidur. Beta sudah ikuti semua sampai dimanapun dan beta salah satu ini pendukung Ganjar dan fanatik keras. Ya. Kalau kakak mau, saya mau taruhan dengan kakak. Itu saja. Karena saya dengar dari kakak Siwa, ikuti kakak Siwa pun pernyataan semua itu lari ke Pak Jokowi. Kakak Siwa tidak tahu bahwa saya kasih tahu. Mungkin ada waktu beta mau ketemu langsung kakak Siwa supaya kita omong tentang NTT dengan Indonesia bagian timur. Kakak tidak mengerti. Sudah omong bicara di sini saja toh, Bang. Tidak boleh. Saya mau. Ini bukan kita debat untuk kita kasih tahu tidak debat, diskusi, sharing di sini ya Bang. Sharing di sini. Oh begitu. Iya, sharing. Kita berbagi ilmu, mungkin apa yang beta tidak tahu beta bisa belajar dari abang. Sebaliknya begitu saja toh. Abang itu terlalu mengerti. Tapi sayang sekali orang buta tuntun orang buta, kita masuk lubang-lubang sama-sama bagaimana? Itu sah. Tapi orang buta tuntun orang buta itu. Siwa itu penalaran, pengetahuannya sudah begini Bang. Apa yang mau abang sampaikan? Jangan sampaikan. Kita sama-sama berbagi di sini toh. Oh iya, oke, boleh, baik. Oke. Sekarang beta mau tanya kakak. Kakak kan orang berpengalaman dan beta ikuti kakak pun video, berita semua. Kira-kira saya mau tanya, kalau kakak dukung 02 itu, dia sudah pernah kerja apa? Dan dia sudah mencatat rekor di mana, dan dia pun ini apa? Dia kerja untuk masyarakat Indonesia ini, kira-kira apa yang baik? Atau yang sudah tercapai, itu saja. Kira-kira di mana? Saya minta tolong menjelaskan itu saja. Sudah di mana? Itu saja. Oke. Beta tidak usah bicara panjang lebar menuju seluruh Indonesia, beta cukup di NTT karena abang juga orang NTT. Tadi beta sudah jelaskan beberapa hari minggu ini juga beta sudah sampaikan bahwa siap. Ya beta bicara nih abang, beta bicara nih abang, tahan suara di situ dulu. Yang lain beta bicara, abang tahan situ. Diam dulu. Nah, beta tidak mau bicara lain-lain, tahan dulu ya. Beta tidak mau bicara panjang lebar menuju seluruh Indonesia, beta mau bicara dalam NTT saja. Kebetulan abang juga orang NTT, jadi beta juga sudah sering sampaikan beberapa kali di berbagai video juga bahwa Pak Prabowo sudah bangun kampus untuk NTT. Bahkan bukan cuma NTT, tapi seluruh Indonesia bisa kuliah di situ, seluruh anak bangsa bisa kuliah di situ. Di mana kampus itu terletak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kampus itu bisa dari mana saja bisa kuliah di situ, bahkan anak-anak seluruh Nusantara ini kuliah di situ dengan biaya gratis, 0 rupiah.
tinggal daftar, setelah itu masuk. Kalau sudah masuk maka dia akan menjalani kehidupan atau apa semua di dalam kampus, di wilayah kampus, dapat makan minum di kampus, asrama tinggalnya di dalam kampus juga, bahkan dia diberikan gaji. Setiap mahasiswa diberikan gaji 1 juta rupiah sampai wisuda. Setelah wisuda, semua mahasiswa itu, anak-anak Nusantara yang kuliah di situ akan diberikan pekerjaan langsung dari Kementerian Pertahanan. Begitu Abang. Itu satu. Kedua, food estate. Food estate itu adalah satu program ketahanan pangan yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi, yang dikoordinator oleh Menteri Pertahanan yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di NTT ada 3 food estate, 1 di Kabupaten Belu, 1 di Kabupaten di Sumba Timur, 1 di Kabupaten Sumba Tengah. Semua sukses dan itu meningkatkan semua, membantu kita masyarakat NTT. Tahun kemarin NTT kirim jagung 1000 ton untuk masyarakat di Surabaya. Itu hasil dari food estate dan itu semua adalah karya dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selesai kok kakak. Food estate yang di Kalimantan Barat itu kira-kira tidak. Diam, tadi omong beta diam. Iya, aku tanya gue yang kepala begini kok, suruh beta diam. Itu yang di Kalimantan Barat itu gagal, itu yang tanam jagung juga tidak hidup itu. Kira-kira betul kosong deh. Itu satu. Atau? Dan satu lagi. Kedua toh berarti. Bukan kedua, tapi satu lagi. Jangan pakai kedua. Kedua nanti kasihan. Nanti kasihan dengan ini bepong kakak siwa yang kami NTT sama-sama, beta tidak mau kasih malu satu dengan yang satu yang lain. Kakak, itu kalau omong sampai di sana itu Pak Ganjar itu waktu itu dia gubernur. Kalau Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, beda-beda versi dan beda jabatan kakak. Kalau omong di sana itu beda. Kalau waktu itu Pak Ganjar kalau jadi Menteri Pertahanan, pasti dia akan melakukan hal yang kakak omong. Betul kosong nih? Betul atau tidak? Kan dia pun jabatan beda-beda. Atau kira-kira beta omong ini salah? Kan jabatan itu beda-beda. Seandainya dia jadi Menteri Pertahanan, kakak tidak bisa omong itu. Pasti dia tunjukkan hal yang biasa yang seperti itu waktu debat. Yang Pak Prabowo bilang pupuk langka di ini Jawa Tengah itu. Dia jawab bilang apa? Dia masih sebut kotong orang NTT itu. Pupuk langka itu terlalu orang masih putar balik terlalu banyak untuk bisnis tentang pupuk kakak. Kita di orang-orang di kampung sana ada susah setengah mati dengan pupuk. Tidak usah omong. Makanya dia bilang kalau Pak Ganjar yang kalau Menteri Pertahanan kayaknya lebih bagus dari Pak Prabowo, karena kalau untuk menurut beta Tuhan memang tidak izinkan dia karena sudah kalah 3 kali dan itu kekalahan itu dia sudah lihat sendiri dan dia saksikan sendiri bahwa itu memang kekalahan yang memalukan sekali. Karena memang Tuhan tidak izinkan. Karena memang nanti kalau dia pimpin pasti otoriter itu sangat luar biasa. Kalau memang sudah bisik-bisik di situ. Tidak, bukan bisik-bisik. Kalau memang Pak Prabowo yang kalau dia pimpin, kalau otoriter, kalau dia laksanakan, dia pakai orde baru, bagaimana? Kakak sendiri pasti. Kakak jangan tertawa. Tadi kakak omong jut saya diam. Kakak diam saya omong, kakak jawab. Bisa tuh. Senyum sudah boleh nih weh. Jangan otoriter begitu tuh. Kok betanya senyum begini susan boleh nih. Boleh senyum suka kakak. Kita orang NTT semua. Kayaknya mungkin sebentar beta harus minta Kak Siwa pun nomor supaya kotong bisa ini. Kalau bisa kita sama-sama ini ketemu supaya kita bisa omong sama-sama kan lebih enak. Kan kita orang NTT sama. Kasihan kita nanti orang Jawa dong dengar bikin malu-malu. Beta jawab yang tadi boleh kok Sade? Boleh silahkan. Tadi kan bilang singgung bahwa food estate di Kalimantan tuh. Beta kasih tahu food estate di seluruh Indonesia ini ada di NTT, di Papua, di Kalimantan, di Jawa dan di Sumatera. Nah, itu ada beberapa wilayah. Logikanya begini, misalnya beta kasih abang, beta guru, abang murid. Beta kasih 10 pertanyaan ke abang. Abang bisa isi 9, 1 tidak diisi. Ketika beta terima itu dan beta kasih nilai 0, abang terima tidak? Saya terima. Kalau memang salah saya terima. Aduh. Lu tetuk deh. Lu tetuk. Sonde. Tidak. Abang logika berpikir kayaknya mati nih. Tidak.
Sudah. Jadi gini, Kakak Om Beta begini apa? Harus saya jawab. Tidak kakak Om harus saya jawab. Itu harus ini dijawab. hanya setengah juga. Ada Sabar. pengetahuan juga hanya setengah. Lebih bagus pengetahuan Siwa. Sudah go internasional juga sepertinya saya lihat. Ya. Pemahamannya cukup. Begini, Bang. Mantap. Ya Bunda Beta lanjut ya. Apa yang ada diberitakan itu nggak ada yang Beta hoax lanjut yang ya. disampaikan Siwa itu. Lanjut ke Bentar, Siwa, bentar. lanjut ke Siwa. Ya. Ke Siwa, Ya, lanjut. Beta lanjut ya. Begini, Bang. Lanjut. Siap. Food estate seluruh Indonesia ini bukan cuma di Kalimantan, ada di seperti yang tadi disampaikan di NTT, di Papua, di Jawa, di Sumatera. Yang gagal itu cuma satu. Semua sukses. Apakah mau dikatakan bahwa seluruh Indonesia ini food estate gagal begitu? Kan logikanya di mana? Iya betul. Siap. Itu yang tadi beta sampaikan Siap. bahwa nilai pertanyaan 10 terus beta kasih di abang, kok abang bisa isi 9, masa beta kalau kasih nilai 0 kan lucu, beta sebagai guru beta bodoh beta. Iya tuh. Sama dengan yang food estate ini, seluruh Indonesia ini ada. Yang gagal itu cuma satu, semua itu sukses. Jadi tidak bisa bilang dikatakan pukul rata semua gagal, Bos. Itu pun bukan gagal, tapi saat ini sedang proses dan akan berlanjut seterusnya. Bos, itu satu. Kedua, soal bilang Pak Ganjar itu bukan berpertahanan. Bos harus cari tahu bahwa antar daerah itu bisa bekerja sama, ada MOU. Ganjar itu pernah buat MOU dengan NTT soal investasi ikan dan beliau janjikan dia akan investasi ikan di NTT 1 triliun. Tapi sampai saat ini di mana? Bos baca tahun 2014 bulan Desember, Bos, soal data beta tahu, HP beta sering baca-baca, Bos. Ganjar ini mau investasi ikan di NTT tahun 2014 bulan Desember. Beliau menyatakan tanda tangan kontrak, Bos. 1 triliun untuk NTT, tapi di mana sampai saat ini? Jadi abang bilang kalau bilang dia bukan menteri pertahanan, betul, memang dia bukan menteri pertahanan, tapi untuk setiap daerah seluruh Indonesia ini bisa saling bekerja sama, Bos. Terus Itu. apa lagi? Itu dua tuh yang tadi abang kasih beta pertanyaan. Makanya beta jawab dua saja ya. Itu dua tadi ya. Pokoknya Siwa itu udah paparan sudah akurat, valid. Nah, kan biasa beta jawab itu Mbak sedikit ya. Karena biasa kan namanya kita pendukung itu pasti kita harus dukung itu. Itu satu. 02 kalau namanya 102 pasti kita ikut. Itu satu. Nah ke kakak Siwa bilang Prabowo food estate yang sudah di beberapa provinsi ini. Hai, beta dengar lucu. Kasus yang kalau mau dibilang saja. Masa dia itu apa? Kau jangan ganggu saya dulu. Bilang ini ada lihat anak buah kakak tidak usah tertawa. Oh ya, siap. Anak buah seberapa, Bang? Ini bukan seberapa tapi masih umpan. Umpan, betul. Beta omong apa adanya, jangan bilang ada dan tidak ada, harus bilang ada. Beta umpan ini ada tiru di sini. Mantap. Saya ada umpan pakai saya pengade Tanah itu John tanah NTT Flores mana? Beta NTT Soe asli. Soe. Beta Marga Selam yang itu masalah saya yang berperjuangkan masalah besi PAE yang dengan Pak Victor Bung Tilda Skodak saya. Makanya saya bilang saya kasih pernyataan tolong. Nanti beta susun jawab Kak Siwa pun pertanyaan lain. Lupa buang. Saya ini orang asli besi PAE kakak. Yang kami digusur dan dibangun dan digusur dan dibangun, kami tidak suka itu. Dan justru yang kami tidak suka Pak Prabowo itu otoriter keras nanti. Hubungannya apa besi PAE dengan Pak Prabowo? Informasi ke tempat lain. Bos, zaman Orde Baru hubungannya itu apa besi PAE dengan Pak Prabowo? Anda itu boleh ngelantur, Pak Abang nih. Hubungannya Tidak. apa besi PAE dengan Pak Prabowo? Bos. Tidak. Nah begini. Beta- Nah kalau dengar kakak, kan tadi kakak. Dengar dulu. Nah, dan kalau Pak Prabowo yang naik, dia kalau pakai zaman otoriter dan pakai zaman Orde Baru seperti penculikan itu waktu tahun 97-98, berarti kami masa-masa dengar. Dia belum selesai omong tuh kakak. So, abang omong terlalu ngawur semua. Beta mau dengar Tidak. nanti beta yang jadi bodoh. Tidak. Serius. Kan dia belum. Kalau Kan beta terlalu dengar nanti beta yang jadi bodoh. kita Betul, orang NTT. serius nih.
kita orang NTT itu tidak bisa diajak debat karena Bukan, masih tapi enak. abang punya nih asumsi. Beta bicara data di panjang lebar tuh pakai data semua. Abang bilang otoriter itu semua asumsi. Kan Beta sekarang data di panjang lebar, ini beta pakai data bos. Bos Karena pakai bilang nanti kalau dia menjabat terus dia otoriter, datanya di mana? Bicara kasih beta begitu. ih kakak ini kita omong potong-potong. Kita mau omong nih Supaya bagaimana? maksudnya begini, supaya kita di sini nih saling belajar, bukan Saya saling juga- membodohkan. Saya juga terkadang heran nih. Karena orang NTT ini diajak debat, susah ajak debat karena apa? Waktu itu kita tidak menghargai waktu. Seperti Terima kasih, Kak Ira. Pak Prabowo dan Pak Gibran, waktu untuk Salam dikasih, dikasih, tidak menghargai itu. Sampar. Bagaimana kita jawab terakhir? Kita mau jawab itu, kita Bos. jadi bingung. Kita mau jawab yang kemana? Begitu Bos. kata. Rumput belukar kalau dibiarkan terlalu lama nanti dia akan bisa Jangan merusak pakai atau mematikan pepatah. bunga. Jangan pakai Eh, pepatah kakak. Jadi kalau narasi yang seperti abang bangun terus kita diamkan, ya itu nanti kita yang di sini yang jadi bodoh. Kakak, kita Ih. kita punya pengetahuan itu sepintas. Kakak tidak usah pakai pepatah. Omong langsung dia inti. Begitu sa. Statement-statement yang tadi saya juga sepakat dengan saudara, bukan saya membesarkan saya pe saudara satu Jonathan Ojon. Cuma memang saya juga bersepakat bahwa apa yang dia sampaikan tadi itu realita dan harus ya orang jangan saling menjustis bahwa narasi yang dibangun kemudian dijustis, jangan orang akan bodoh. DP bahasa kasar orang timur bilang jangan tong yang bodoh ulang begitu. Sekarang Harus begini, beta bicara pakai data. Nah asumsi aku bilang terus bilang Pak Prabowo kalau jadi otoriter tuh datanya dari mana? Datanya itu kakak. Sekarang begini, kalau tong berbicara soal data, coba tong lihat ke belakang juga. Karena segala hal ini berbicara soal pengalaman. Justru itu. Siap. Ya, Terus kalau apakah kita mau buta dengan pengalaman tahun 2009? On cam ya, Des. begini saudara, saya kerucut sedikit. Kalau berbicara Prabowo, kita singgung dulu soal pengalaman. Sudah jelas bahwa dia dikeluarkan atas dugaan kasus pelanggaran HAM. Itu sudah jelas. Nah, yang penculikan itu siapa? Itu sudah jelas. Jadi karena Yang boleh terus, saling. Kalau kenapa saya harus tadi bersepakat, dipecat saya itu tadi karena apa? secara pribadi bersepakat bahwa orang saling Otoriter menjaga keras. silaturahmi. Jadi jangan terlalu keras menjustis. Berbagi data, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan itu satu hal yang baik untuk menambah pengetahuan. Itu sih dari Ya, saya. beta boleh lanjut kan? Baik, lanjutkan Bang. Ya, abang dua orang jangan terlalu termakan dengan politik. Politik ini kepentingan. Tahun 2009 itu Pak Prabowo bergabung dengan Ibu Mega, dorong itu narasi soal HAM itu tidak ada. Narasi soal HAM itu di mana tahun 2009? Justru Pak Ganjar waktu itu tim sukses. Tapi kenapa itu narasi soal HAM di mana? Pak Adian di mana waktu 2009? Justru beliau sebagai tim sukses untuk membantu memenangkan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Jadi ini narasi itu hanya narasi kepentingan. Jadi ketika orang sudah bertolak belakang, itu narasi mulai muncul lagi. Kalau mau bisanya mau konsisten dengan itu HAM, apakah kader-kader itu muncul setiap Kamisan di Jakarta untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tentang HAM itu? Jadi ini narasi kalian itu jangan termakan dengan narasi-narasi munafik dari itu orang itu partai. Partai itu hanya mencari kepentingan, bos. Dari sekarang beta bisa jawab kasih toh. Jadi saya tambahkan sedikit. Maksudnya saya hanya kemudian coba untuk membantu saudara Ojan ini untuk bagaimana menyampaikan. Itu yang pertama. Kalau soal saya kenapa harus dukung Ganjar dan Pak Mahfud sudah jelas. Yang pertama, soal berteriak Jokowi 3 periode itu ada di kubu 02 kebanyakan. Mau dikaji lebih ke belakang, mari kita kaji. PSI dulu pernah usung. Beta aktivis 3 periode. Sabar kasih orang ngomong dulu nanti. Iya, saling menghargai lah. Bang Siwa. Waktu. Iya, saling menghargai lah. Biasa kubu Prabowo. Lanjut. Kalau Prabowo itu Bukan tidak soal menghargai asumsi ya. waktu. Bukan soal asumsi. Saya yakin dan percaya teman-teman yang tergabung di channel ini teman-teman yang punya pemikiran luas. Karena saya sedikit terjustis dengan pernyataan yang disampaikan Bunda Ratu tadi. Bahwa teman-teman yang berada di kubu 02, teman-teman yang punya kesadaran, berpikir.
Berarti menjustis bahwa 01 dan 03 ini orang-orang yang memang tidak punya kesadaran berpikir. Sabar ya Bunda. Sabar ya Bunda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mau lanjutkan kenapa saya punya kesadaran yang real dan pastikan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah keterwakilan presidennya rakyat. Itu yang pertama. Abang John on cam dulu. Itu yang pertamanya di sini, teman-teman. Yang pertama, berbicara soal pengalaman Pak Ganjar ya, sudah bisa dikatakan bahkan 30% perempuan harus ke politik. Itu yang ketuk siapa? Pak Ganjar loh, Bunda Ratu. Soal berbicara 3 periode, itu kubu 02 yang kebanyakan. Di mana kita lihat, kegaduhan ini mulai muncul ketika cobalah PSI menjual Pak Ganjar. Agar supaya, kenapa? PDI akan mengkomplain dan ternyata dipanggil. Soal itu, kemudian ternyata PDI Ibu Mega cerdas. Ternyata ini konflik yang coba dimunculkan oleh Jokowi. Karena tidak tercapainya 3 periode tadi, bagaimana supaya menurunkan stabilitas popularitas dari Ganjar yang tidak loyal terhadap partai. Ternyata dengan sendirinya Ibu Mega juga sadar. Ibu Ketua juga sadar, kader-kader PDI yang militan juga sadar bahwa inilah pergerakan dari Jokowi. Ketika PDI mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Jokowi harus cari alternatif lain. Makanya dari situlah PSI beralih. Padahal kalau yang komitmen, maka PSI itu harus komitmen loh. Dia partai pertama yang mengusung dan mendeklarasikan Ganjar sebagai presiden 2024. Ini adalah faktor-faktor permainannya Jokowi yang karena niatnya mau jadi 3 periode tidak diizinkan oleh PDI Perjuangan, maka bangunlah kubu yang 02 ini. Kenapa demikian? Ya sudah ada tanda kutipnya. Saling mengamankan dan diamankan itu penting agar kantong-kantong kita tidak kosong. Mungkin dulu sampai di situ demikian. Oke, beta jawab ya yang itu kasih jawab dulu. Kayaknya sabar dulu, Abang John tenang. Iya. Abang Hairuman nih terlalu banyak asumsi. Kenapa beta bilang begitu? Beta ini aktivis 3 periode, bos. Beta turun sampai kantor gubernur, beta turun sampai kantor DPR Provinsi NTT untuk menyuarakan aspirasi 3 periode. Bos kalau bilang Pak Jokowi yang minta 3 periode, logikanya begini. Pak Jokowi sebelum dilantik pada periode kedua tanggal 20 Oktober 2019 itu narasi 3 periode itu sudah muncul tanggal 7 Oktober tahun 2019 dari kami masyarakat NTT menyampaikan pada Pak Joni Plate saat itu sebagai anggota di MPR untuk menyuarakan Jokowi 3 periode. Logikanya di mana? Pak Jokowi belum 2 periode saja dia langsung minta 3 periode. Masuk tidak? Hah? Aduh, jadi kalau bos mau bicara itu dong nih bos, itu 3 periode itu kami yang minta. Kami sudah menyampaikan itu aspirasi 3 periode itu dari tanggal 7 Oktober 2019. Padahal Pak Jokowi sendiri belum dilantik tanggal 20 Oktober 2019, bos. Jadi jangan memfitnah bilang Pak Jokowi yang minta 3 periode, bos. Bos terlalu ikut permainannya Banteng. Bos terlalu ikut permainannya Banteng. Makanya tadi beta bilang, kalian itu jangan terlalu memakan begitu, menta-menta. Semua ini politik. Pikir pakai logika, pakai akal sehat, baru bisa terima semua itu. Kasih Diam dulu, itu belum bicara. Saya kosong bicara. Kalian beribut. Sudah lanjut. Nanti baru jawab. Lanjut. Terus apa? Apa lagi? Jadi bicarain. Tenang. Jadi aspirasi itu untuk menyampaikan ke PDI itu adalah aspirasi dari kami masyarakat, dari elit-elit yang menyampaikan, bukan dari Pak Jokowi. Jangan buat fitnah, bos. Asumsi Anda itu berbahaya. Jangan Anda ini bukan tidak seperti koran-koran yang itu yang bisa berani buat hoax. Dorang punya kebal hukum. Kita ini masyarakat biasa. Kita jangan membuat bahwa kita masyarakat ini jadi bisa demokrasi, jadi bicara seenak jidat. Jangan, bos. Hati-hati. Dorang yang berbicara di elit sana itu dong punya kekuatan hukum yang kuat. Dorang bicara begitu aman saja. Kita jangan terlalu makan dengan minta-minta, bos. Jadi beta sebagai saudara, beta ini tidak suka kita masyarakat di wilayah timur ini terlalu terbawa dengan dorong permainan politik. Kita bicara yang masuk logika, begitu. Ya, selamat malam. Malam, Abang.
Beta sering Dari nonton Om Siwa punya live TikTok. Anak timur dari mana dulu? Dari mana? Siap. Itu dari Kupang Bapak. Di Kupang di mana? Naik koten Bapak. Oh, Oh, betul. naik koten. Naik koten 1 kedua, Bang? Naik koten 1. Kota Raja. 1. Oh ya. Raja. Nah, mantap. Kalau ada kawan di Bobo kasih tahu dulu itu. Tadi beta nonton, beta setuju dengan Om Siwa. Beta pro Om Siwa. Karena Om Siwa? Mantap, Abang. Hormat. Salam dua jari. Ridolin. Salam artinya. Salam buat saudara semua yang ada di wilayah masing-masing, terutama buat saudara yang ada di wilayah timur, NTT. Salam kenal, salam buat saudara semua. Semoga orang semua sehat-sehat. Dan juga orang saling memberikan edukasi yang baik, pemahaman yang baik kepada masyarakat. Ya. Saya tidak mengajak teman-teman karena teman-teman yang ada di sini sudah punya pilihan masing-masing. Soal beda pilihan itu soal biasa, yang terpenting saling memberikan edukasi yang baik agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan oleh kita di tanggal 14 Februari mendatang. Karena Mantap. saya yakin dan percaya siapapun yang terpilih nanti, dia adalah bagian dari pemimpin kita. Untuk optimis, 03 tetap jadi presiden rakyat. Terima kasih buat saudara semua, salam kenal. Terima kasih, oke. Jadi untuk perdamaian tadi beliau berdua sudah sampaikan, jadi kita lanjutkan saja ya. Untuk 02 jangan lupa kita jalani pemilu tanggal 14 Februari dengan damai, dengan penuh sukacita. Jangan lupa ajak bayi nenek, bapak, mama, adik kakak semua untuk tanggal 14 Februari semua menuju ke TPS dan lakukan 3 langkah dalam bilik suara, yaitu buka, coblos, dan tutup. Kemudian keluar dari bilik suara dan katakan gemoy. Oke. Selamat malam.